Bu Erna, Bu Erna, Kecil sekali suara Pak Yas. Bu Erna, Bu Erna. Iya, masih nunggu beberapa menit ya Bu Mutahara ya. Oh iya Pak. Din. Baik, Ibu Mutahara ya, Mutahara. Mutahara Bu. Double Iya. ya. Ya, oke. Sudah siap? Ya, siap Bu. Kemarin juga saya lihat muncul di ruang besar. Oke, jadi Bu Mutahara ya. Hari ini Ibu selamat ya, sudah sampai di ujian komprehensif. Yes. Sebelumnya kita ketemu di pendalaman materi ya. Iya Bu, ya. Nah, soalnya beda kemarin penampilannya Ibu di situ, makanya saya bingung. Ini Bu Mutahara ya. Oke, jadi adapun proses sebentar ini yang Ibu lakukan kan 50 menit ya. Ya. Ibu presentasi sekitar 10-15 menit. Dan untuk saya dan Pak Dr. Yasmin akan bertanya ke Ibu mungkin sekitar 30 menitan, dan 5 menit terakhir kami akan diskusi untuk menetapkan apakah Ibu lolos atau mengulang ya. Siap. Jadi baik, saya persilahkan untuk Ibu Mutahara untuk mempresentasikan perangkat pembelajarannya dalam waktu 10-15 menit. Kami persilahkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Senang rasanya hari ini Ibu bertemu lagi dengan kalian di materi pembelajaran teknik pendederan komoditas perikanan ramah lingkungan. Nah, Ibu lihat semuanya hadir ya, alhamdulillah. Dan Ibu persilahkan kepada Nak Haryono untuk menyiapkan teman-temannya dan memimpin doa. Oke, anakku, silakan mengisi link absennya yang Ibu sudah share. Link absen ini kita bisa isi selama pembelajaran berlangsung. Perhatikan slide berikut ya, Nak ya. Slide ini ada gambar hubungan kondisi lingkungan, komoditas perikanan, dan penyakit pada biota air. Nah, ada yang masih ingat? Ini kan kita sudah pelajari kemarin di kelas 10 ya. Ada yang masih ingat, Nak? Oh, Salsa? Ya, silakan Salsa. Oke, bagus sekali Nak, bagus sekali ya Salsa ya. Ternyata masih mengingat pelajarannya di pembelajaran di kelas 10 kemarin. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar kita hari ini, yaitu 3.1 menerapkan teknik pendederan komoditas perikanan ramah lingkungan, dan yang kedua melaksanakan teknik pendederan komoditas perikanan ramah lingkungan. Namun untuk pertemuan kali ini kita fokus di KD pengetahuan, yaitu di 3.1. Nah, kemudian
apa tujuan pembelajaran yang akan kalian capai setelah mempelajari materi ini? Jadi tujuannya itu ada 3, yaitu kalian dapat menguraikan pengertian teknik pendidikan ramah lingkungan, kemudian menganalisis prinsip-prinsip teknik pendidikan komoditas perikanan ramah lingkungan, dan yang terakhir kalian dapat memilih alat dan bahan komoditas perikanan yang ramah lingkungan. Sebelum itu, untuk memberikan motivasi kepada kalian, memberikan semangat kepada kalian, dan supaya kalian memusatkan pikirannya, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu ya, Nak ya. Oke, baiklah. Semuanya sudah siap kan untuk menerima pembelajaran? Semangat ya. Nah, sekarang anak-anakku fokus di slide berikut ini. Ini adalah Ibu akan perlihatkan contoh kolam pendederan ikan. Jadi di sini ada 5 petak kolam pendederan. Anak-anakku bisa melihat warna airnya yang berbeda antara kolam 1, 2, 3, 4, dan yang terakhir petakan kelima. Nah, dari video ini Ibu akan menyampaikan pertanyaan pada kalian. Bagaimana analisa kalian mengenai warna petakan di kolam pendederan? Jadi pertanyaan Ibu itu disimpan dulu, nanti sebentar kita akan diskusikan bersama teman-teman kalian. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan diskusi, Ibu akan menyampaikan dulu sedikit pengantar mengenai materi teknik pendederan ini. Jadi, apa itu pengertian teknik pendederan komoditas perikanan ramah lingkungan? Itu adalah kegiatan pemeliharaan yang mulai dari persiapan wadah sampai penanganan hasil panen dan tidak membuat dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Kemudian, bagaimana prinsipnya? Prinsipnya, kita membuat larva itu hidup nyaman, sehingga memiliki pertumbuhan yang lebih optimal. Sama seperti anak-anakku juga, kalau misalnya suhunya terlalu tinggi, panas matahari terlalu terik, suhu ruangan kita di sekolah terlalu panas, akhirnya kalian akan merasa tidak nyaman untuk menerima pembelajaran. Ataukah kalau misalnya ada yang makan makanan yang kurang bergizi, itu bisa menghambat pertumbuhan kalian, karena kan kalau usia sekolah itu masih dalam tahap pertumbuhan ya, usia-usia seperti kalian ini masa-masa remaja, itu memang membutuhkan makanan yang bergizi. Sama dengan ikan juga seperti itu. Kita harus membuatnya hidup nyaman di lingkungannya dan memberikan makanan yang sesuai, proteinnya yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian kita lanjut dengan alat dan bahan untuk pendederan komoditas yang ramah lingkungan. Nah, di sini peralatan ini Ibu lebih menekankan ke tenaga listriknya. Ini ada gambar ini, gambar solar cell, di mana kita bisa memanfaatkan sinar matahari untuk menciptakan tenaga listrik. Nah, itu yang peralatan yang ramah lingkungan. Kemudian kita pindah ke bahannya. Nah, ini dia bahan-bahan yang biasa kita pergunakan apabila kita melakukan pendederan ikan atau udang. Nah, ini Ibu perlihatkan ini yang gambarnya pupuk kandang. Itu lebih bagus digunakan pupuk kandang dibandingkan pupuk anorganik. Ini kan kalau pupuk kandang dia organik ya. Terus kalau pupuk anorganik ini seperti urea dan TSP. Selanjutnya
persyaratannya. Apa persyaratan alat dan bahan yang ramah lingkungan? Nah, yaitu kita harus memilih bahan dan alat yang digunakan tidak menimbulkan pencemaran bagi lingkungan perairan di dalam tambak, kolam, lingkungan perairan sekitar, dan bagi ikan yang kita budidayakan. Nah, ini coba perhatikan gambarnya ini Anak ya. Ada gambar yang pertama dan ada yang gambar yang kedua. Nah, apa yang kalian pikirkan tentang kedua gambar di atas? Nah, yuk kita kerjakan di LKPD-nya. Di LKPD itu Ibu sudah menulis langkah-langkah kegiatannya dan Ibu sudah membagi juga kalian ke dalam kelompok. Tadi pagi Ibu sudah share pembagian kelompoknya. Nah, jadi kalian diskusikan berdasarkan kelompok. Setelah berdiskusi, diskusinya nanti akan dipimpin oleh satu orang teman kalian ya, Kiki. Kiki silahkan Nak sebagai moderatornya untuk memimpin diskusi dari teman-teman kalian. Nah, ini adalah sumber belajar yang Ibu pakai, terus Ibu juga sudah share bahan ajar, namun Ibu sangat berharap bahwa kalianlah yang mencari sumber belajar, bisa lewat internet atau lewat apapun. Ini sebagai acuan saja Nak, tapi yang paling utama itu adalah kalian yang mencari sendiri. Oke, makasih ya. Ayo kita lanjutkan diskusinya. Ya, bagus ya. Diskusi kalian sudah berjalan dengan baik, sudah lancar. Terima kasih semua karena semuanya sudah bersemangat untuk mengikuti diskusi ini. Kemudian Ibu ingin bertanya, siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari materi yang kita diskusikan hari ini? Ya, Tasya, silakan Nak Tasya. Oke, bagus ya Nak. Itulah di kesimpulan yang diambil oleh teman kita Tasya. Kemudian yang ingin Ibu berikan penguatan di sini adalah kalau kita ingin membuat kolam pendederan itu jangan hanya memikirkan keuntungannya semata, namun kita juga harus memikirkan bagaimana agar dalam kegiatan pendederan itu tetap ramah lingkungan, tidak mencemari lingkungan, baik dari air pembuangan dari kolam ataukah dari bahan dan alat yang kita pergunakan. Demikian ya anak-anak, silakan ketua kelasnya Nak Haryono untuk memimpin doa. Tapi sebelumnya Ibu mau sampaikan minggu depan kita akan masuk ke materi 4.1, yaitu merancang teknik pendederan komoditas perikanan yang ramah lingkungan. Jadi silahkan Nak Haryono kita berdoa dan setelah itu nanti kita berjumpa lagi minggu depan. Oke, terima kasih atas semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah selesai Bu Mutahara. Yes, ya Bu. Mungkin saya duluan ya Pak Yasdin. Ibu Mutahara tadi menyampaikan materi mengenai pendederan ya. Iya Bu.
Kira-kira model pembelajaran yang Ibu pakai, yang Ibu gunakan? Model PBL, Bu. PBL. Iya. Kenapa enggak PJBL? Karena saya melihat materi yang saya sampaikan ini, karena itu kan masih di 3.1, dia lebih cocoknya mengarah ke PBL. Jadi sebenarnya PJBL juga bisa, Ibu, tapi kita kan kemarin diberikan untuk membuat 3 set dokumen. Jadi dalam hal saya pembelajaran, saya untuk dokumen 1 ini saya mengambil PBL. Jadi sebenarnya untuk kami yang dari SMK, untuk sudah yang masuk C3, sebenarnya itu model PBL dan PJBL itu semua bisa kita terapkan. Itu saja, Bu. Jadi untuk materi ini saya lebih memilih ke PBL dulu, Bu. PBL berarti Ya. perangkatnya yang lain itu modelnya PJBL ya, karena membuat wadah ya, wadah. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Karena kan nanti ada materi atau apa segala macam itu di KD 3.2-nya kita bisa PJBL, pembuatan wadah, media, semuanya, Bu. Bisa digabung juga, Bu, dalam satu KD itu ada apa? Dalam beberapa KD bisa kita gabung semuanya PJBL. Ya, tadi kayaknya ada yang digabung ya, pakai PJBL juga ya bisa. Kira-kira apa sih keunikan dari model pembelajaran PBL dibanding PJBL? Iya, Bu. Kalau saya pribadi, Ibu, saya itu lebih senang sebenarnya saya pribadi saya lebih senang ke PJBL. Karena apa? Siswa itu lebih tertantang untuk menghasilkan sebuah produk. Meskipun di PBL ini ada juga produknya seperti hasil presentasinya itu kan bisa dianggap sebagai produk. Tapi kalau di PJBL produknya itu mereka bisa, inilah hasil kerja saya, inilah yang misalnya selama 2 bulan kita mempersiapkan wadah sampai ada ikannya, sampai ada apa, kita memelihara, memberikan pakan, mereka bisa melihat, mereka bisa merasakan apa yang mereka lakukan. Jadi saya secara pribadi lebih senang memang ke PJBL. Karena PJBL kan lebih bagusnya karena karakteristiknya lebih ini ya, lebih luas ya. Iya, Bu. Dibanding PBL, iya. Iya, Bu. Kira-kira karakteristik apa sih kalau di PJBL? Kan tadi Ibu bilang Ibu bisa gunakan PBL, bisa PJBL. Kalau untuk PJBL sendiri, kira-kira karakteristiknya gimana, Bu Mutahara? Iya, Bu, yang dari yang saya baca itu kalau misalnya karakteristiknya dari PJBL itu yang paling utama itu adalah siswa bisa menciptakan produk, itu intinya dari situ, Bu. Dia bisa menciptakan produk. Kreativitas siswa itu lebih maksudnya kreativitas siswa lebih dituntut di situ, ketekunannya, kedisiplinannya, tanggung jawabnya itu di model PJBL itu lebih dituntut itu. Mungkin dia lebih ke siswanya lebih dituntut untuk mengatasi masalah ya, ya. Iya, Bu. Masalahnya dibahas ya, terus mungkin siswanya bisa membangun pengetahuannya ya dengan melakukan investigasi dan gurunya tetap sebagai fasilitator ya. Iya. Terus selanjutnya Ibu Mutahara, kira-kira apakah sewaktu Ibu mengajar Ibu bisa menginspirasi terutama dalam pembelajaran ya, apakah Ibu orangnya humoris atau gimana, terus bagaimana menyajikan pelajaran, menghadirkan teknologi terutama di masa daring ya,
Ini Ibu luring apa daring? Kalau yang sekarang ini saya pilih luring Ibu, karena dia ini kan dokumen satu yang saya tampilkan. Tapi kira-kira kalau di daring, Ya. apa pembelajarannya dijadikan daring, kira-kira masalahnya apa gitu? Apa kekurangan atau kelebihan luring dan daring? Oh Mungkin iya Ibu Bu. bisa jelaskan ya. Kalau saya itu Bu lebih senang kalau luring. Kenapa? Kelebihannya luring itu interaksi kita dengan siswa itu lebih baik. Maksudnya kita kan misalnya kita ini orang sudah dewasa ya, maksudnya begitu banyak persoalan yang kita hadapi, terus kalau ketemu dengan siswa secara langsung dengan keceriaan mereka, keluh kesah mereka, itu sangat apa ya, menghibur lah istilahnya seperti itu. Apalagi kalau mereka kita ajar terus banyak pertanyaan, itu apa namanya, perasaan kita tuh senang sekali, bersemangat. Terus kalau kita luring, misalnya ada siswa yang tidak hadir, kita bisa langsung kalau saya Ibu ya, kalau karena saya kan save semua nomor orang tua siswa, jadi kalau ada siswa yang tidak hadir, saya langsung ini chat orang tuanya, Ibu ini kenapa ini, gitu. Biasanya sudah berangkat nih itu Bu, jadi dari situ kita sudah bisa tahu, oh ini anak sudah berangkat tapi mungkin ban motornya kenapa atau bagaimana gitu, seperti itu Bu. Kalau kekurangannya, tapi saya pikir Ibu kalau kekurangan di luring itu saya pikir tidak ada ya Bu ya. Namanya juga kita bertatap muka dengan siswa secara langsung. Kita juga bisa menerapkan teknologi di situ, misalnya link absennya kita kasih link absen saja meskipun kita luring, terus tugas-tugasnya dia bisa kirim juga lewat link yang kita kirimkan, kita juga bisa bagikan bahan ajarnya lewat tautannya juga. Jadi kita bisa menerapkan teknologi juga meskipun lewat luring. Nah, kalau daring itu Ibu, kelebihannya ya kalau kita misalnya dalam perjalanan ya, misalnya dalam perjalanan atau kita lagi pelatihan kan Bu, kita kan tidak bisa masuk ke sekolah. Kita bisa menyampaikan materi kita secara daring meskipun asinkronus. Kita tidak bertatapan muka, tidak sinkronus, tapi asinkronus. Jadi pembelajaran kita itu tidak terhambat. Misalnya kita lagi sakit atau apa, kita bisa memberikan materi kepada anak-anak. Jadi siswa kita tidak rugi meskipun kita lagi sakit atau lagi ada urusan yang lain. Kelemahannya daring, Bu, misalnya ini anak-anak bisa saja bilang enggak ada pulsa lah apa segala macam. Terus kalau ditanya orang tuanya pasti bilang sudah ada itu Bu, sudah dibelikan pulsa ini Bu ya. Sudahlah kita juga enggak bisa ketemu langsung dengan anaknya. Gitu kan lebih enak itu kalau kita memberikan sesuatu kepada anak, menyampaikan nasihat atau apalah kepada anak, kita langsung bertatap muka, jadi kita bisa lihat wajahnya, ini anak memang betul-betul jujur atau bagaimana Ibu. Jadi karakternya kita bisa tahu dengan kita bertatap muka secara langsung. Seperti itu. Jadi kalau masalahnya dia malas-malasan ya, dia alasan ya, Ibu mendekati, mungkin Ibu gimana proses pendekatan Ibu setelah itu anak malas atau itu anak tidak mau mengerjakan tugasnya, kira-kira Ibu gimana sih cara pendekatannya, Bu? Oh iya Bu, kalau yang di luring, alhamdulillah kalau kita luring kan sebelum pandemi, alhamdulillah itu ini apa bisa. Terus pas daring ini biasanya kita memang Wakasek kurikulumnya itu selalu memberikan waktu kepada kita 3 minggu. Kalau misalnya siswa dalam 3 minggu itu tidak pernah hadir atau ini menyampaikan tugas-tugasnya atau tidak ada informasi sama sekali, maka kami itu menghubungi wali kelas, kemudian wali kelasnya akan melakukan kunjungan rumah. Jadi bukan langsung ke guru mata pelajaran, bukan, tapi kita serahkan ke wali kelasnya. Nanti wali kelasnya yang akan menghubungi orang tuanya. Beda kalau luring kan kita tahu, oh ini anak sudah ada nih, kita bisa langsung sampaikan, tidak perlu lagi ke wali kelas. Iya. Itu.
Oke. Terus terakhir, Ibu gimana kira-kira bisa Ibu menunjukkan di materinya Ibu, di perangkatnya Ibu, kira-kira bagaimana di mana implementasi HOTS ya di RPP-nya Ibu. Mungkin ada Ibu bisa tunjukkan di indikator mana, terus bagaimana karakteristik mata pelajarannya, serta apakah potensi ini bisa memberikan ke peserta didik itu bisa dicapai kira-kira potensi yang Ibu buat terutama dalam pembuatan RPP ini. Kira-kira HOTS-nya di mana, Bu? Oh iya Bu, saya share dulu Bu RPP Bu. Ya, ini Bu mulai dari pertama ya. Nah, ini kompetensi inti. Kemudian di mana HOTS. HOTS itu di sini dia ini Bu. Untuk IPK-nya itu dia di bagian menguraikan. Jadi menguraikan, dia sudah masuk K4, kemudian menganalisis, memilih, dan merancang. Kalau merancang ini sudah masuk di C6 kalau merancang. Seperti itu Bu. Terus tujuan pembelajarannya juga ini sudah masuk di HOTS ini Bu. Menguraikan pengertian teknik pendidikan melalui metode diskusi dan presentasi. Jadi bukan cuma guru saja yang terus-menerus memberikan ceramah, tapi siswanya lebih aktif untuk berpikir. Kemudian ini bisa menganalisis, memilih, dan merancang. Jadi di sini memang betul-betul siswa diarahkan bagaimana caranya mereka menggunakan analisisnya dalam pembelajaran ini. Jadi 4 C5 ya. CY. Tujuannya menguraikan ya, menganalisis, merancang ya, memilih ya. Oke. Jadi modelnya Ibu PBL ya. Oke. Jadi untuk soalnya kira-kira evaluasinya instrumen oh iya Bu, instrumen penilaiannya Bu. Penilaiannya mungkin kira-kira yang mana yang Ibu rasa paling betul-betul sudah mendekati soalnya yang lebih berpikir ke yang memperlihatkan gimana itu teknologinya, gimana itu pengetahuannya, mungkin kelihatan di situ ya. Iya Bu. Jadi ini kalau ya kira-kira di instrumen penilaian ini Bu, kemarin kan kalau pilihan ganda itu susah kita untuk menilai siswa apakah memang ini adalah pemikirannya yang sudah HOTS atau bagaimana, karena ini kan cuma A, B, C, D, pilih langsung pilih, meskipun soalnya sudah mewakili HOTS, tapi kita belum bisa menilai apakah pikirannya siswa juga sudah HOTS begitu. Jadi pilihan ganda dengan instrumen itu adalah esai. Kalau di esainya kan kita bisa melihat siswa, oh ini cara menjawabnya ini sudah bagus, sudah bisa menganalisa dengan baik melalui uraian jawaban yang diberikan oleh siswa. Terus kalau kita melihat di mana ini teknologinya ini, teknologinya dalam pembelajaran kami bisa meskipun secara luring kami bisa memberikan link assessment begitu kan, diberikan pada siswa, kemudian siswa mengerjakan di HP masing-masing, saya hanya mengawasinya begitu. Jadi
luring dan daring sama-sama bisa digunakan ya. Iya, Bu. Karena kalau Ibu memakai luring, takutnya pada saat itu PPKM, jadi daring yang Siap. harus jalan ya. Dan tetap daringnya mungkin ya kalau untuk pendederan mungkin gimana lah caranya, atau video ya, berupa video, gambar-gambar yang kalau untuk buat wadahnya kan tidak mungkin ya. Jadi dibuatlah mungkin menampilkan video ya, Bu. Iya, Bu. Bagaimana proses pendederan. Oke, Ibu Mutara, saya kira itu. Makasih ya atas jawabannya. Sama-sama, Bu. Semoga lancar ya. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, tabe Pak Yasdin, Pak Dr. Yasdin. Baik, terima kasih Bu Erna. Saya sambil ngalangin mulut ya, soalnya ini 2 alat saya pakai. Suara saya bisa didengar, Bu? Iya, jelas sih, Pak. Oke, Bu Mutahara, selamat sudah sampai di tahap ini. Saya hanya melanjutkan sedikit ya, Bu. Ini yang paling sulit mengimplementasikan TPACK dalam pembelajaran daring, menurut Ibu gimana? Mengimplementasikan TPACK dalam pembelajaran daring. Mengaplikasikan TPACK dalam pembelajaran daring, Pak. Oh iya. Kalau TPACK itu sendiri kan teknologi, pedagogi, konten, dan knowledge ya, Pak. Iya. Itu kalau aplikasinya dalam pembelajaran daring itu semuanya bisa diaplikasikan, Pak, terutama teknologinya. Teknologinya itu misalnya untuk membuat link absen atau membuat link kumpulan tugas itu kan kita sudah bisa membuatnya di Google Formulir. Kemudian teknologi juga kita memberikan lebih banyak video-video pembelajaran, dan alangkah baiknya kalau video pembelajarannya itu yang membuat itu adalah gurunya sendiri. Jadi tadi itu, Pak, video saya tadi itu hasil rekaman saya sendiri, karena kalau kita cari di internet atau apa kan bingung ini cocoknya masuk di mana. Jadi kalau kita buat sendiri, insya Allah itu lebih masuk dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Nah, untuk ini Bu, biasa kan ada kasus tertentu tuh ya. Guru hanya menyebar materi kemudian menunggu balasan dari peserta didik. Gimana itu Bu? Apa udah memenuhi TPACK atau gimana? Yang apanya, Pak? Atau guru hanya memberikan tugas kemudian menunggu balasan? Oh, gurunya memberikan tugas. Ya. Kemudian hanya menunggu balasan dari peserta didik. Menunggu balasan dari peserta. Kalau itu sih, Pak, tidak ada, maksudnya kalau menunggu balasan saja dari peserta itu tidak kena dengan TPACK. Di sini kalau guru, meskipun kita sudah memberikan tugas kepada siswa, ini ada link tugas, silahkan dibuka, tapi kita bisa berdiskusi secara asinkronus, begitu, Pak. Jadi ada masalah dengan ada masalah yang dihadapi oleh siswa dan yang tidak dipahami, mereka bisa langsung bertanya. Jadi guru tidak lepas tangan saja, ini nak tugas kerjakan Ki. Nah, seperti itu, Pak. Tapi kita tetap membimbingnya, terus membantu mereka dalam menyelesaikan LKPD yang kita berikan. Meskipun itu dalam daring ya, Pak ya, meskipun daring, tapi guru tetap aktif membantu mereka sampai tugasnya selesai. Ya, tapi kalau misal guru peserta didiknya pasif, Bu? Oh ya, kalau misalnya peserta didiknya pasif, kalau pengalaman saya, Pak, karena kita kan sudah 2 tahun ini daring ya, kalau misalnya saya sudah berikan tugas kepada anak-anak dan terus ada siswa yang sampai batas waktunya dia pasif, maka saya tanya temannya,
siapa yang bertetangga dengan ini begitu. Saya Bu, kok pergi tanya dulu nak kenapa dia bisa sampai tidak aktif di pembelajaran. Jadi kadang kasihan tidak ada kuotanya, jadi dia ikut dalam ikut membantu temannya supaya bisa menyelesaikan tugasnya juga. Dan biasanya saya langsung tanyakan, saya telepon kenapa kita ada masalah kah atau bagaimana, seperti itu Pak, supaya dengan begitu dia termotivasi dengan kita memberikan sedikit perhatian, siswanya bisa termotivasi lagi untuk kembali belajar. Nah, kalau kira-kira yang begitu, Bu, itu masih memungkinkan untuk pakai model discovery enggak kalau harus menuntun? Kalau apa Pak? Kalau modelnya yang kayak tadi itu memakai problem based learning itu masih Problem based memungkinkan, learning. iya. Masih memungkinkan untuk optimal enggak kalau ada kendala-kendala begitu? Masih Pak. Iya, masih. Iya. Nah, justru masalahnya benar-benar bergeser, bukan lagi ke masalah mengidentifikasi pembelajaran, tapi masalah situasi peserta didik kalau gitu. Iya. Nah, sekarang Ibu, apa sih yang paling unik dari PBL dibandingkan PJBL? Yang paling kalau saya Pak berpikirnya itu PBL itu lebih mudah kita terapkan di semua kompetensi dasar yang ada dibandingkan dengan PJBL. Jadi untuk tingkat kesulitannya, persiapan dan segala macam itu lebih mudah ke PBL dibandingkan PJBL. Kalau diminta untuk dibandingkan, Bu, yang mana lebih bagus sebenarnya? Bagus dua-duanya, Pak. Bagus. Nah, makanya saya minta masing-masing kan punya orientasi begitu ya. Orientasinya PBL beda, PJBL juga beda. Ya, kalau PBL itu kecenderungannya dia mau membentuk design thinking atau sistem berpikir dari peserta didik. Itu kalau PBL. Tapi kalau di project itu arahnya orientasinya dia lebih ke mencipta, mengcreate. Tetapi juga alur berpikirnya jadi ada step yang berbeda. Nah, kalau tadi dimaksudkan masing-masing punya produk atau luaran, itu sebenarnya hal yang berbeda. Kalau di PJBL kecenderungannya dia lebih pada prototype tertentu. Tapi kalau di PBL kecenderungannya luarannya dia adalah luaran pembelajaran. Misalnya penugasan bisa saja bentuk materi atau video yang lain-lain. Nah, sekarang Ibu, kira-kira misalnya kalau dua model ini disandingkan untuk kegiatan daring juga, kira-kira masih bisa optimal enggak dua-duanya? Begini Pak, kalau misalnya di materi pendederan ini, terus kita melakukan PJBL secara daring, itu sebenarnya bisa Pak. Kita suruh saja siswa, kan meskipun kita ini jurusannya PAYO dan LAUT, tapi bisa menyuruh kepada siswa, memberikan tugas kepada siswa agar membuat ini saja Pak, kolam-kolam kecil secara berkelompok, kolam-kolam kecil dari drum bekas atau apa gitu kan. Terus kemudian mereka bisa memelihara larva ikan. Jadi hasilnya nanti ikannya mau hidup atau bagaimana karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Yang penting kan intinya mereka belajar teknik pendederan itu. Seperti itu Pak. Bahasa yang lain yang mungkin Bu yang bisa kalau di problem itu bisa saja kan dia tidak menemukan sesuatu yang kita inginkan. Dan itu bisa jadi tahap pembelajaran berikutnya. Misalnya kayak tadi ikannya mati, itu bisa jadi masalah yang lain lagi untuk kita optimalkan dalam pembelajaran. Tapi kalau di PJBL minimal harus mendekati sesuatu yang benar. Nah sekarang Ibu, misalnya di daring dan luring, Ibu biasa menepuk pundak peserta didik saat luring? Kenapa Pak? Menepuk pundak peserta didik pada Oh, saat pada saat kita memberikan penghargaan gitu kan? ya, ya. Pada saat kita memberikan penghargaan, ya. Nah, Iya, Pak. kira-kira kalau di kegiatan daring
untuk mengganti menepuk pundak untuk memberikan penghargaan itu dengan apa biasanya, Bu? Kasih tepuk tangan saja, Pak. Yang tepuk Kasih tangan tepuk siapa? tangan saja ya. Apa dengan ungkapan-ungkapan ya hebat nak, ya semangat nak, kasih seperti itu saja kita sudah memberikan penghargaan. Atau misalnya begini, yang paling aktif ibu berikan pulpen ibu ini yang paling ibu sayangi begitu. Nanti kalau misalnya ke sekolah, karena kita kan di sekolah sudah diatur jadwalnya untuk jadwal kebersihan. Jadi meskipun tidak ada kegiatan di sekolah tapi tetap bersih sekolahnya. Nah, nanti kalau sekolahnya ibu nanti kasih pulpen ini atau apa kita kasih coklat lah atau apalah sebagai bentuk penghargaan kepada siswa yang aktif. Itu Pak. Kira-kira itu nyampe enggak kira-kira Bu sense of emotion-nya? Ya, mudah-mudahan sampai lah Pak. Kalau seperti itu mudah-mudahan sampai. Nah, menurut Ibu kalau daring itu tadi selain tepuk tangan, kalau misalnya Ibu, anggaplah saya yakin Ibu Mutahara nggak pernah marah-marah. Tapi kalau mau marah-marah di daring itu boleh nggak sih Bu? Kalau marah juga di daring Pak, percuma saja. Bisa saja maksudnya kita marah, kemudian siswanya matikan videonya, kita nggak lihat ini siswanya kemana atau jadi itu seperti perbuatan yang sia-sia. Jadi kalau misalnya saya itu biasanya terus terang Pak, saya itu biasanya anak-anak saya marahi kalau lagi praktek. Lagi praktek kan disuruh ini kerja ini masih saja duduk-duduk kan itu keluar kemarahan kita. Tapi kalau misalnya menyampaikan materi atau apa itu tidak pernah marah-marah Pak. Jadi pengganti marahnya apa Bu? Tidak pernah marah Pak selama daring. Alhamdulillah. Ya. Nah, biasanya kan itu ngumpetnya di situ yang paling sulit. Menyampaikan. Kenapa? Ya, paling sulit kalau nahan emosi di daring itu, Bu. Ya, betul Pak. Nah, kira-kira Bu ini terkait dengan pedagoginya Ibu. Untuk meningkatkan kapasitas agar tidak marah-marah di daring itu gimana, Bu? Untuk mengelola emosi via daring itu gimana? Kalau saya itu kan biasa Pak. Ini suruh aktifkan saja videonya. Terus kalau misalnya ada yang tidak mengaktifkan video, saya tanya saja kenapa tidak aktif videonya, begitu. Terus kalau misalnya ada tingkah lakunya anak yang memang kita sudah tidak bisa atasi, yang kita mau marahi juga percuma saja kita marahi, ya saya izinkan untuk keluar saja Pak. Ya sama dengan kalau luring kan, kalau misalnya kita sampaikan ke anak-anak terus masih tetap ini ya silahkan keluar nak, keluar dari kelas. Jadi kalau di daring juga seperti itu. Kalau memang sudah tidak bisa diatasi lagi, keluar saja dari ruangan Zoom. Itu saja Pak kalau Kira-kira saya. enggak semakin senang kalau gitu peserta didiknya, Bu? Ya, Enggak tapi senang justru. saya tidak pernah punya pengalaman seperti itu Pak. Kalau di SMK 9 itu meskipun orang bilang anak-anak SMK itu nakal-nakal, alhamdulillah kalau di SMK 9 masih bisa diatasi semuanya anaknya. Jadi kalau bilang anak yang kurang ajar di daring itu alhamdulillah belum pernah saya temukan masalah seperti itu. Atau gini Bu, yang paling sederhana, hal yang paling berat yang pernah Ibu hadapi di peserta didik itu apa, Bu? Yang paling berat kenakalannya ya Pak. Ya. Kenakalannya kalau yang paling berat itu tingkat kenakalannya, saya kan spesialisasinya itu wali kelas ya Pak. Jadi setiap ada kalau misalnya guru mata pelajaran sudah tidak bisa atasi anak saya, gitu dia melapornya ke saya. Yang paling berat itu pada saat anak itu tidak menyukai satu mata pelajaran. Jadi dia tidak menyukai misalnya mata pelajaran A, dia tidak suka. Jadi dia tidak pernah masuk di mata pelajaran itu. Nah, itu yang paling berat saya lakukan pendekatan. Karena saya sudah tanya, kenapa Kina ini nak? Tapi tetap saja maksudnya ya dia tidak senang dengan pelajarannya begitu. Jadi kita tidak bisa mengatasi masalah seperti itu, Pak. Jadi kadang harus remedial berkali-kali dulu. Saya harus mengemis dulu kepada guru bidang studinya supaya mereka mendapatkan nilai.
Itu yang paling berat itu, Pak. Iya. Kalau peserta didik yang bandel kayak gitu hanya remedial saja, Bu? Atau harus ada di pengayaan juga? Kalau yang bandel, kalau yang rendah nilainya, dia remedial. Kalau yang pengayaan itu yang sudah mencukupi nilai KKM, terus mau lagi yang untuk menjadikan nilainya lebih baik. Oh gitu. Nah sekarang kalau misalnya peserta didik yang tadi seperti yang unik, yang malas-malas itu, Bu, bagi saya itu peserta didik yang unik itu. Kenapa Pak yang malas-malas? Ya, itu menurut Ibu identifikasi sebagai peserta didik yang unik enggak sih, Bu? Kalau ada peserta didik yang kayak gitu? Tidak Pak, bagi saya itu semua peserta didik itu baik Pak. Semuanya itu baik. Yang biasanya dia malas ya karena terlambat bangun lah atau bagaimana, atau memang saya pengalamannya Pak, kalau misalnya teori ya macam tadi kayak saya diskusi atau apa, itu rata-rata siswa itu sudah mengantuk lah apa, tapi kalau misalnya kita praktek, anak yang paling malas pun akan ini bersemangat. Jadi kebanyakan memang kita memberikan dia praktek, sedikit saja teori yang kita sampaikan, semacam pengantar saja kita sampaikan, kemudian kita memberikan dia praktek. Jadi mereka lebih bersemangat. Makanya biasa teman bilang, kenapa ini kalau mata pelajaran produktif hadir semua, pas mata pelajaran adaptif normatif jarang yang hadir. Seperti itu Pak. Oke, baik Bu. Saya pikir untuk pendalaman pedagogi sudah cukup. Ini yang lain saya mau tanya, Bu. Ibu saat ini merasa profesional nggak sih, Bu? Belum Pak. Belum. Masih terlalu banyak kekurangan saya. Terus terang Pak. Harus percaya diri, Bu. Iya, belum profesional. Karena nanti saya ikut PPG baru tahu, nanti diajar sama Pak Yasdin baru tahu bahwa inilah RPPP yang bagus. Selama ini saya mau masuk mengajar masuk saja, gitu kan. Saya selalu melihat KIKD-nya saja, kemudian masuk tanpa rancangan apapun. Bagi saya intinya adalah siswa itu senang kalau saya masuk begitu. Terus saya dicari kalau saya tidak ada, ibu di mana Ki? Begitu. Jadi terima kasih ini ternyata sudah lulus PPG dan sudah banyak ilmu yang Pak Yasin berikan. Iya, memesona itu Bu. Itu yang kita harapkan. Saya yakin Bu Mutahara di sekolah ini ngelihat KIKD itu karena sudah mau diputar gimana pun itu sudah bisa menyampaikan dengan cara apapun. Nah, saya yakin Bu Mutahara di sekolah ini sangat disenangi oleh peserta didik. Nah, yang menurut Ibu, kalau misalnya Ibu diminta untuk mengembangkan diri lebih lanjut, ini namanya Continuous Development Profession atau CPD, Continuous Profession Development. Kira-kira di bagian mana Ibu yang mau kembangkan? Profesional kah, pedagogi kah, sosial kah, kepribadian kah? Semuanya Pak diramu. Iya, karena pasti wakasi kurikulumku juga, kau sudah ikut nih PPG, kenapa RPP belum pernah kau kasih masuk-masuk? Yes. Jadi semuanya lah ramuan dari semua itu kita harus berubah dari yang non profesional menjadi profesional. Jadi kita kan sebagai panutan ya. Bu, ya. Rencana tindak lanjutnya begitu, menularkan kebaikan ke teman sejawat. Iya Pak. Tindak lanjutnya. Yeah. Baik, kira-kira begitu Bu Mutahara. Saya pikir cukup pendalamannya saya. Terima kasih sudah sampai di tahap ini. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. 5 menit berikutnya kami akan gunakan untuk berdiskusi apakah Ibu langsung dinyatakan lulus untuk mengikuti kegiatan selanjutnya di PPG atau harus mengulang dalam artian tidak lulus. Baik, silakan Bu hentikan recordingnya dan Ibu bisa meninggalkan ruangan ini. Makasih banyak Pak Yasdin, Ibu Erna, makasih banyak. Yes.